Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Sahabat-sahabat Cordova yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang paling bahagia dan paling dinantikan oleh seluruh umat Islam. Akan tetapi, bukan berarti dari momen tersebut kita harus larut dalam kebahagiaan sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan bersukacita pada hari raya tersebut, tapi jangan sampai lupa untuk melakukan ibadah yang terdapat pada hari tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dilakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama, menghidupkan malam Idul Fitri dengan beribadah. Ada 3 pendapat terkait cara menghidupkannya. Yang pertama, kegiatan ibadah Idul Fitri pada malam hari lebih dominan. Yang kedua, cukup dengan ibadah sesaat saja. Dan yang ketiga, dengan sholat isya berjamaah serta bertekad untuk sholat subuh berjamaah pula. Yang kedua, perbanyak membaca takbir. Waktunya dimulai sejak terbenamnya matahari 1 Syawal sampai takbiratul ihramnya imam sholat id bagi yang berjamaah atau takbiratul ihramnya musolli, yaitu orang yang sholat sendiri bagi yang sholat sendirian. Tapi ada pendapat lain juga yang menyatakan bahwa waktunya dimulai sejak masuknya waktu sholat id yang dianjurkan, yaitu ketika matahari naik kira-kira 1 tombak, baik imam sudah melakukan takbiratul ihram maupun belum. Yang ketiga, mandi. Sunnah untuk mandi, baik untuk laki-laki maupun perempuan sebelum melakukan sholat id, termasuk perempuan yang sedang haid maupun nifas. Waktunya dimulai sejak tengah malam Hari Raya Idul Fitri sampai keesokan harinya. Yang keempat, berhias. Umat muslim dianjurkan untuk berhias sebagai bentuk ekspresi bahagia pada Hari Raya Idul Fitri. Cara berhiasnya cukup dengan memotong kuku, memakai wewangian, mandi, dan mengenakan pakaian terbaik, yaitu berpakaian dengan warna putih. Yang kelima, makan sebelum berangkat sholat id. Sebelum melaksanakan sholat id, seseorang dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Orang yang meninggalkan sunnah ini hukumnya makruh. Imam Nawawi rahimahullah dan dalam Minhaj at-Talibin berkata, wa ya'kulu fil idil fitri qabla shalah wa yumsiku fil adha. Disunahkan untuk makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri dan disunahkan untuk tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Yang keenam, yaitu melaksanakan sholat id. Baik laki-laki maupun perempuan sangat dianjurkan untuk melaksanakan sunnah ini. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah mu'akkadah, yaitu sangat dianjurkan sejak tahun 2 Hijriah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukan sholat ini sampai beliau wafat. Yang ketujuh, membedakan rute pulang pergi ketika sholat id. Faidahnya adalah agar kita mendapat lebih banyak pahala ketika Hari Raya Idul Fitri. Yang terakhir dan tak kalah penting, yaitu mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat pada momen ini dianjurkan, seperti mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat Hari Raya Idul Fitri, ataupun mohon maaf lahir dan batin. Itulah tadi beberapa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan ketika Hari Raya Idul Fitri nanti.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kata yang kurang berkenan di hati. Sesungguhnya kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.